Okay, good morning class. How are you today? Hopefully you're in good condition. Dan today we'll start our lesson about sociology dengan judul peran dan penerapan pengetahuan sosiologi. Nah, Miss harap kamu enjoy ya dengan materi kita. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai peran sosiologi. Peran sosiologi itu ada 4 di bidang riset, kebijakan pemerintah, teknis, dan di bidang pendidikan. Nah, kita bahas satu persatu. Di bidang riset itu maksudnya seorang sosiolog atau ahli sosiologi melakukan penelitian. Penelitian itu sama dengan riset. Nah, untuk mencari tahu kebenaran fakta-fakta yang ada di lapangan atau yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, jadi kebenaran itu nanti bisa disumbangkan atau diberikan masukan kepada salah satunya adalah pemerintah. Nah, makanya sosiologi itu berperan di bidang kebijakan pemerintah. Seorang ahli sosiolog mampu memberikan masukan kepada pemerintah, misalnya bagaimana cara menentukan kebijakan apa yang kira-kira cocok dalam situasi tertentu, gitu. Nah, yang ketiga di bidang teknis, seorang sosiologi atau seorang ahli sosiolog harus mampu memberitahu teknis-teknis terbaik untuk mengatasi suatu masalah. Misalnya teknis dalam mengatasi pengangguran, teknis di dalam mengatasi kependudukan yang membludak, teknis dalam mengatasi masalah karyawan dengan atasan, kira-kira seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya ketika seorang ahli sosiolog atau sosiologi memberikan masukan dalam hal teknis-teknisnya, diharapkan masalah yang terjadi bisa diatasi secara cepat dan mudah. Nah, yang keempat di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini maksudnya sosiologi memberikan masukan kepada seorang ahli pendidik bagaimana cara mendidik. Nah, next kita bahas lagi mengenai penerapan pengetahuan sosiologi. Ada 6 di sini sosiologi untuk diterapkan. 1. Tentang nilai dan norma. Kedua, interaksi dan peran sosial. Ketiga, tentang proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Keempat, tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. 5. Tentang status individu dan masyarakat. Dan 6. Dalam pembangunan. Nah, sebenarnya masih banyak ya pengetahuan sosiologi yang bisa diterapkan dalam bidang lain, tapi hari ini kita fokus membahas yang 6 ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sosiologi dan fungsinya dalam kajian berbagai gejala sosial. Yang pertama kita bedah dulu pengertian gejala sosial. Nah, di sini dikatakan gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Nah, artinya di sini peristiwanya sering kali terjadi atau berulang-ulang gitu ya. Nah, next. Gejala sosial yang memicu masalah sosial. Nah, di sini Miss kasih ada 7 contohnya. Demoralisasi, penurunan moral. Penurunan moral itu artinya sudah semakin menurun tingkat moralitas suatu bangsa atau oleh masyarakat. Yang kedua, terorisme. Terorisme itu adalah paham yang suka memaksakan kehendak, meneror, mengadakan ketidakamanan gitu. Jadi ini sangat-sangat tidak baik. Oke, dan ini adalah anti sebuah negara. Indonesia sangat tidak setuju dengan adanya tindakan terorisme ini. Nah, yang ketiga, disorganisasi keluarga. Artinya di sini adalah dis itu artinya pecah, organisasi keluarganya pecah. Artinya terjadi KDRT, terjadi perceraian, terjadi pertikaian dalam rumah tangga, dalam keluarga. Sehingga apa? Bisa mengakibatkan anak terlantar gitu. Atau orang tuanya berpisah, anaknya terlantar. Nomor 4, penyimpangan sosial. Banyak hal yang sering terjadi di masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma sosial. Yang kelima, kemiskinan. Standar hidup yang sangat rendah gitu ya, dimana kesehatan, kebersihan, pendidikannya tidak sesuai atau belum sesuai dengan yang seharusnya, sehingga ini masuk ke dalam masalah sosial. Yang keenam itu kenakalan remaja. Contoh kenakalan remaja itu adalah merokok, berantem, tawuran, dan lain sebagainya. Next, kependudukan. Kependudukan ini juga di mana semakin banyak penduduk akan semakin banyak tingkat kriminalitas. Jika
tidak bekerja dengan maksimal gitu ya. Nah, gejala-gejala sosial dalam masyarakat dapat juga berupa perubahan gaya hidup, tata cara pergaulan, dan perubahan sistem kemasyarakatan. Oke, sekian materi kita hari ini. Miss harap kalian mengerti. Sampai bertemu di video atau materi selanjutnya. Bye.